Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya Bapak dan Mama Edos keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika Yesus menangisi kota Yerusalem, kita perlu mencari tahu apa yang membuat Yesus menangisinya. Kalau mengacu pada apa yang diucapkan oleh Yesus, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Berarti masalah utama adalah kekurang pengertian orang-orang Israel akan damai sejahtera. Dan mata mereka tidak mampu melihat itu. Dan memang Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat seperti apa itu damai sejahtera, tapi kita bisa merasakan. Maka ketika hari Senin lalu kita diingatkan oleh sebuah cerita tentang orang yang matanya buta di kota Yeriko, dan Yesus lewat lalu ia bertanya siapakah itu. Orang lalu mengatakan itu adalah Yesus orang Nazaret. Lalu dia bilang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus bilang, "Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Semoga aku dapat melihat." Memang dia ingin melihat dengan mata yang ada di tubuhnya. Tapi cerita itu cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita walaupun secara jasmania bisa melihat karena punya mata yang bagus, belum tentu secara rohania kita punya mata yang bagus untuk melihat. Nah, hari ini Yesus menangisi orang di Yerusalem justru karena mereka punya mata secara jasmani, tapi mereka tidak punya mata secara rohani. Mereka tidak mampu melihat. Mereka pada waktu itu senang dengan hidup yang mereka sedang alami. Tetapi mereka lupa bahwa hidup itu bukan pada saat itu saja, masih ada hari esok. Dan Bapak Ibu, memang mata kita hanya bisa melihat apa yang terjadi hari ini, tapi kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi besok. Siapa yang bisa melihat besok itu terjadi seperti apa? Tidak ada. Tapi yang pasti dengan mata iman kita tahu bahwa besok akan diberikan Tuhan oleh kita. Akan diberikan Tuhan untuk kita sebagai sebuah anugerah. Maka kita percaya kita akan masih bisa menemukan hari esok. Kalau kita tidak percaya dengan Tuhan yang menganugerahkan hidup, bisa saja kalau malam ini Tuhan cabut nyawa kita, masih bisakah kita melihat hari esok? Tidak. Jadi orang beriman pasti bisa melihat apa yang terjadi besok dan lusa. Karena dia percaya Tuhan yang Maha Rahim selalu menganugerahkan itu. Dan orang Yerusalem, orang-orang di kota Yerusalem tidak percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kalau hidup itu anugerah Tuhan. Makanya mereka hidup sesuka hati. Yang penting hari ini enjoy, hari ini bahagia, hiduplah seenak-enaknya.
Itulah yang membuat Yesus menangisi kota ini. Karena mereka tidak pernah berpikir kalau masih ada hari esok. Makanya Yesus bilang apa? Kalau saja kamu punya mata untuk melihat, pasti kamu tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Dan apa Bapak Ibu? Mestinya waktu itu mereka dengar dan peduli dengan apa kata Yesus. Kalau mereka dengar dan peduli dengan apa kata Yesus, pasti mereka tidak hidup dengan membunuh banyak dan menolak banyak nabi yang ada di sana. Karena apa? Yang mereka tidak tahu, setelah mereka menolak Yesus, bahkan membunuh Yesus, dan menolak banyak utusan Tuhan, kita lihat apa yang terjadi dengan Israel sekarang, seperti tidak pernah ada damai. Yang ada perang, perang, dan perang. Nanti kalau bisa baca di buku Yerusalem 33, ditulis oleh seorang wartawan Kompas waktu itu, Trias Kun Cahyono. Dia melukiskan kota Yerusalem sebagai kota yang bersimbah darah, di mana semua nabi yang diutus Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan, pasti ditolak dan dibunuh di sana, termasuk Yesus. Dan kalau seorang nabi mau diakui sebagai nabi hebat, ia harus masuk kota Yerusalem. Hal yang kemudian Nabi Muhammad harus masuk kota Yerusalem. Padahal dia punya tempat, bukan di situ waktu itu. Kalau ke Yerusalem itu ada namanya Masjid Al-Aqsa, dipercayain oleh mereka sebagai tempat di mana Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh dengan kereta kuda bernama Burak. Ya, kita juga tidak tahu di mana langit ketujuh itu. Tapi kehadiran Muhammad di sana untuk menegaskan kalau dia juga nabi besar. Karena kalau tidak masuk kota Yerusalem, seorang tidak diakui sebagai nabi besar. Kalau Yesus memang dia full di Yerusalem, apalagi 1 pekan sebelum ia meninggal. Dan ketika sebelum 1 pekan Yesus diadili dan disalibkan, 1 minggu sebelumnya dia kan datang dari Betania. Betania itu tempat tinggal Yohanes, tempat tinggal Lazarus, Marta, dan Maria. Yesus ini tidak punya rumah di Yerusalem, maka dia masuk kota Yerusalem dari Betania melewati Bukit Zaitun, dan di Bukit Zaitun itu ada sebuah gereja namanya Gereja Yesus Menangis. Dan memang posisinya seperti ini, bukit, ini lembah Kidron, lalu naik lagi Bukit Sion, di situ ada Yerusalem, dan dari arah Bukit Zaitun ini kota Yerusalem bisa dipandang. Dan dari situlah Yesus menangisi kota Yerusalem. Lagi-lagi, kenapa dia menangis? Karena mereka hidup sesuka hati tanpa percaya bahwa hidup itu milik Tuhan. Bahwa hari esok belum tentu seenak hari ini. Dan dalam Injil kita mendengar, Yesus dengan terus terang mengatakan, kamu tidak tahu bahwa satu saat batu yang satu akan tergeletak di atas batu yang lain dan kamu akan dibenci oleh banyak bangsa. Kan Yesus sudah omong itu 2000-an tahun yang lalu. Tapi karena mereka tidak gubris dan tidak peduli dengan apa yang Yesus katakan, bahkan mereka menyalibkan Yesus, hasilnya apa yang terjadi dengan Yerusalem sekarang? Kota suci yang tidak pernah ada damai, karena yang selalu ada itu konflik dan peperangan. Untuk kita, Bapak Ibu, mungkin kita merasa karena hari ini kita sukses, kita lupa Tuhannya. Masalahnya, kita tidak tahu esok, lusa, dan nanti. Seringkali saya mengingatkan Bapak Ibu untuk hidup itu coba sudah berpikir tentang beberapa saat ke depan, apalagi kalau Bapak Ibu itu punya anak dan cucu. Apa yang dialami oleh generasi sekarang di Israel itu adalah buah dari perbuatan pendahulu mereka dulu. Maka tidak pernah ada damai. Kenapa? Mereka selalu mempersoalkan dan menolak utusan Tuhan. Kenapa kemudian saya selalu mengingatkan kita? Mungkin Anda tidak suka dengan Romo, Suster, tapi jangan Anda mengekspresikan sesuka hati sampai Anda lupa Anda masih punya anak cucu, dan apa yang Anda lakukan sekarang akan berakibat untuk mereka nanti. Ya, lihat saja Yerusalem, lihat saja Israel, membuat sampai Yesus menangis. Sering dalam nada, mungkin Bapak Ibu tidak suka, tapi sering saya mengatakan, jangan sampai kamu membuat siapapun yang diutus Tuhan ke sini menangis. Karena itu akan sangat fatal untuk hidup kamu ke depan, untuk anak dan cucumu. Mau tidak bahagia seperti apa yang terjadi dengan Israel. Jadi jangan karena hari ini Anda tidak suka, Anda tidak puas, Anda mengekspresikan itu di medsos, komentar dengan tidak kontrol, marah dengan tidak ada karu-karuan. Tapi jangan lupa,
Anda masih ada hari esok. Anda masih ada anak dan cucu. Orang bilang, apa yang kita taburkan sekarang, itu juga yang akan kita tuai nanti. Kita perlu bertanya, mungkin ada sesuatu yang membuat Yesus menangis dengan kita. Kita perlu bertanya, mungkin ada sesuatu yang telah kita lakukan untuk membuat siapapun yang diutus Tuhan sakit hati, makan hati, dan menangis. Supaya tidak terjadi dengan apa yang terjadi di Israel, mari kita berbenah diri. Mari kita melihat diri. Mari hidup jangan sampai Tuhan itu menangisi kita, menangisi paroki kita, menangisi diri kita, menangisi keluarga kita, seperti Yesus menangisi kota Yerusalem. Marilah pada kesempatan ini, kita menyerahkan Bapa dan Mama Edo keluarga, supaya rahmat dan berkat Tuhan selalu tinggal dalam diri dan keluarga mereka, dan semoga rumah tempat mereka tinggal, rumah tangga mereka, tidak menjadi Yerusalem yang ditangisi oleh Yesus, tetapi menjadi rumah tempat di mana Yesus menemukan penerimaan dan ketenangan, seperti yang dilakukan oleh Lazarus, Maria, dan Marta di Betania. Betania adalah sebuah kampung yang jauh dari kota. Persis seperti rumahnya kamu ini yang jauh dari kota negara. Tapi di sana Yesus merasa lebih nyaman. Dulu waktu kita pergi tahun 2014, guide mengatakan bahwa kalau Betania itu sebuah tempat yang masih dalam persoalan. Tidak dimiliki oleh Israel, tidak dimiliki oleh Palestina. Dia posisinya gantung, tidak ada pemerintahannya. Tapi disitulah tempat yang membuat Yesus nyaman. Jadi kamu, Bapak dan Mama Edo, ini jauh dari kota. Bukan tidak mungkin kalau Yesus tidak betah di kota negara, dia bisa betah di tempat ini seperti di Betania. Bisa jadi dari sini Yesus menangisi kota negara yang memang gaya hidupnya seperti lupa Tuhan. Tidak ingat apa yang diingatkan Tuhan. Pokoknya yang penting hari ini saya sukses, saya bahagia, saya lupa Tuhannya, saya tidak peduli gerejanya. Apalagi di gereja saya tidak suka orangnya, romonya, susternya. Jangan sampai Tuhan lari ke sini untuk menangisi, dan itu bahaya untuk hari esok. Maka kita mohon agar Tuhan juga hadir di tempat ini, seperti hadir di Betania, dan di sana dia sukses membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, karena memang ia mencintai rumah itu, karena Marta, Maria, dan Lazarus menerima kehadiran Yesus dan para rasulnya. Semoga kehadiran kita yang adalah murid Yesus juga membuat rumah ini terberkati dan menjadi rumah Tuhan untuk mereka sekeluarga, selalu berjalan bersama Yesus. Mari kita bersatu dalam upacara pemberkatan rumah.